Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam video ini dapat menjumpai kawan-kawan ya. Masih tentang informasi terkait dengan Hajar Aswad kawan-kawan. Di video sebelumnya ya, saya sudah membahas mengenai pendapat para ilmuwan terkait asal-usul Hajar Aswad ya kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan yang belum nonton videonya, mungkin bisa menonton video sebelum video ini ya kawan-kawan. Nah, untuk video kali ini saya ingin mengupas terkait dengan Hajar Aswad sendiri ya. Kita tahu Hajar Aswad adalah batu yang begitu dimuliakan ya dalam Islam, terutama juga sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan ada kesunahan-kesunahan ya terkait dengan batu Hajar Aswad itu sendiri. Nah kawan-kawan, di video ini saya ingin mengupas terkait dengan cerita atau sejarah bahwasanya Hajar Aswad, batu mulia yang terletak di salah satu sudut bangunan Ka'bah itu ternyata dahulunya pernah dicuri dan hilang dari bangunan Ka'bah selama kurang lebih 22 tahun. Nah kawan-kawan, tak banyak yang tahu Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun ya. Kita ketahui bahwasanya Hajar Aswad adalah sebuah batu hitam yang terletak di sudut timur Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tirmidzi ya, menyatakan bahwa Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Batu ini sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video sebelumnya para ilmuwan memiliki pendapat sendiri terkait dengan batu Hajar Aswad ya. Ada yang berpendapat bahwasanya batu Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang dulu dilapisi, ada lapisan yang berwarna putih, namun sekarang lapisan itu hilang dan menjadi hitam seperti itu ya. Silahkan kawan-kawan yang belum melihat videonya bisa melihat video sebelum ini ya. Dan saya lanjutkan kembali kawan-kawan. Menurut tradisi Islam, Hajar Aswad awalnya adalah sebuah batu putih yang bersinar terang. Namun karena dosa-dosa manusia, batu tersebut mulai memudar dan berubah menjadi hitam. Nah, konon ada hadis Nabi bahwasanya batu Hajar Aswad itu dulu adalah berwarna putih, bahkan lebih putih dari susu, dan karena banyak disentuh orang-orang yang berdosa, jadi menyebabkan warnanya menjadi gelap dan hitam seperti itu ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sedang membangun Ka'bah atas perintah Allah, malaikat Jibril memberikan Hajar Aswad kepada mereka sebagai panduan untuk menandai tempat pertama dalam pembangunan Ka'bah, atau mungkin kalau sekarang itu batu pertama ya, atau peletakan batu pertama atau seperti apa kita nggak tahu. Ada yang berpendapat sepertinya batu ini adalah batu untuk menggenapi ya batu-batu yang ada di bangunan Ka'bah itu sendiri. Nah kawan-kawan, selama ratusan tahun Hajar Aswad menjadi salah satu simbol kesatuan umat Islam dalam ibadah haji. Setiap tahun jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berusaha menyentuh atau mencium batu Hajar Aswad tersebut saat mereka melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Namun kawan-kawan, tak banyak yang tahu bahwa Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun. Wow, tentunya ini adalah waktu yang tidak sebentar ya. Hilang selama 22 tahun. Kita mungkin bisa mengetahui bahwasanya saat itu bagaimana perasaan umat Islam ya. Di dalam bangunan Ka'bah itu sudah tidak terdapat lagi batu Hajar Aswad, di mana batu itu memang dahulu pernah dimuliakan ya dengan menyentuhnya atau bahkan menciumnya ya. Pencurian Hajar Aswad terjadi dengan pertumpahan darah ya. Ceritanya seperti apa? Nah, pada tahun 930 Masehi ya, pada tahun 930 Masehi, Hajar Aswad dicuri oleh seorang pemimpin Kormatian bernama Abu Thahir Al-Qormati. Pencurian ini mengejutkan umat Islam
dan menyebabkan kekhawatiran besar di seluruh dunia muslim, kawan-kawan. Tak saja kehilangan Hajar Aswad, bersamaan dengan peristiwa tersebut terjadi pula pembantaian massal jamaah haji dan penduduk Mekah secara umum. Peristiwa kejam itu juga dilakukan oleh kelompok Qormatiyan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, berikut kisahnya ya. Kawan-kawan, sekali lagi pada waktu di musim haji tahun 317 Hijriah atau tahun 886 Masehi, segerombolan perampok datang ke Mekah untuk berbuat onar. Nah, ini mereka memanfaatkan ya. Kita tahu bahwasanya jemaah haji itu datang dari banyak daerah dan mereka membawa harta benda mereka ya. Minimal adalah untuk persediaan mereka saat melakukan ibadah haji. Dan ini dimanfaatkan oleh kelompok perampok yang membuat onar ini. Perampok tersebut adalah mereka merupakan kelompok Qormatiyan, termasuk yang dalam konon dikatakan kelompok ini termasuk Syiah Ismailiyah di bawah pimpinan Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi. Nah, kita mungkin membayangkan betapa kengerian ya waktu itu ya, di tahun itu ya kan kawan. Nah, mendengar namanya saja ya, mendengar nama kelompok ini, orang-orang Mekah segera mengamankan diri masing-masing. Dan kebetulan jemaah haji dari Irak di bawah pimpinan Mansur Ad-Dailami yang pada tahun itu ke Mekah menjadi sasaran mereka. Tepat pada hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah di tahun itu, orang-orang Qormatiyan merampas seluruh harta jamaah, bahkan tak segan membantai siapa saja jamaah yang mereka temui. Nah, banyak jamaah yang ya tak terselamatkan dan mereka para korban ini kemudian dibuang ke sumur Zam-Zam. Wah, ngeri sekali ya. Ada juga yang dikubur di tanah haram dan lokasi Masjidil Haram tanpa dimandikan, dikafani, ataupun disolati. Nah, ini membuat umat Islam itu tidak habis pikir ya kan kawan. Di bulan Zulhijjah yang dimuliakan ya, di tanah suci Mekah bahkan di dekat Ka'bah, Qormatiyan melakukan semua itu seolah mereka tak berdosa. Berikut yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah kawan-kawan, Hajar Aswad pun kemudian hilang dan disimpan di tempat yang tidak diketahui selama kurang lebih 22 tahun. Nah, pada tahun 952 Masehi, setelah perundingan diplomatik antara pihak Qormatiyan dan pemerintah Abbasid, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan ke Mekah. Hal ini disambut dengan sukacita oleh umat Islam di seluruh dunia dan batu hitam itu kemudian dipasang kembali di sudut timur Ka'bah dan kembali menjadi pusat ibadah bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji. Nah kawan-kawan, tentunya dengan kembalinya Hajar Aswad di posisi semula itu sangat disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin pada saat itu ya kan kawan. Karena kita ketahui bahwasanya itu adalah batu bukan sembarang batu, di mana Rasulullah itu juga ikut memperlakukan batu Hajar Aswad itu istimewa seperti itu. Nah, Hajar Aswad memiliki makna spiritual dan sejarah yang besar bagi umat Islam. Bagi umat Islam sendiri, kawan-kawan, batu ini bukan hanya sebuah batu, tetapi juga merupakan simbol kesatuan umat Islam dan sejarah agama serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk mengalami momen spiritual yang tak terlupakan dengan menyentuh atau mencium Hajar Aswad sebagai bagian dari ibadah haji mereka. Nah, kawan-kawan, yang kita doakan sebagai umat Islam, semoga kita ya mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah di tanah suci. Ya, semoga juga bisa melakukan ibadah haji sehingga kita juga bisa melihat ataupun menyentuh bahkan mencium batu Hajar Aswad itu sendiri. Dan terkait dengan sejarah batu Hajar Aswad ini memang banyak dikupas ya dari hadis yang sudah diriwayatkan, yang dari Nabi Muhammad SAW, serta
dari kalangan ilmuwan sendiri juga sangat tertarik meneliti batu Hajar Aswad ini. Dan di video berikutnya, di video sebelumnya maksud kami, bahwasanya batu Hajar Aswad ini adalah batu meteor ya menurut para ilmuwan, dan menurut hadis Nabi ini adalah batu Hajar Aswad adalah bebatuan dari surga. Seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.